Kita bersyukur bersama kepada Tuhan karena imamat itu yang memilikinya adalah Tuhan. Imam-imam sekarang adalah ciplakan dari imam perjanjian baru, imam agung perjanjian baru, yaitu Kristus sendiri. Kristus yang rela menyerahkan dirinya di atas salib, kemudian untuk menebus dosa-dosa dunia. Kami bergembira karena mendapat penubuhan dari Bapak, Mama, Om, Tante, saudara, dan saudari sekalian. Singkatnya, keluarga-keluarga yang terhimpun dalam persekutuan orang tua imam, khususnya para imam projo yang bersekutu di bawah persekutuan NIOM. Dukungan ini sangat berarti karena sebetulnya para imam yang berdiri di depan sini bukan orang-orang jago, tapi orang-orang yang penuh keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Dan kami masih berdiri karena doa banyak orang, secara khusus doa yang terus-menerus kami tahu di KPM sana dipanjatkan barangkali setiap bulan minimal oleh orang tua imam ini. Terima kasih untuk dukungan itu dan kami bersukacita karena dukungan yang terus-menerus mengalir. Juga banyak orang juga berdoa, seluruh umat beriman berdoa. Para suster juga setiap hari Sabtu atau setiap hari Kamis saya lupa berdoa untuk imam-imam ya, Sabtu setelah Jumat pertama itu khusus. Tapi biasanya mereka setiap hari Sabtu berdoa untuk para imam. Karena doa-doa itulah maka kami masih tetap tegak berdiri, nyong-nyong, gagah, kuat, perkasa. Ya walaupun ada asam urat sedikit, kolesterol sedikit juga, ya, asma sedikit juga, tapi tetap kuat, teguh dalam iman dan dalam jalan panggilan ini. Atas semua hal itulah kita bersyukur karena Imam Agung Kristus senantiasa menjaga para imam. Kita mohon ampun di awal perayaan Ekaristi supaya kita layak dalam pengungkapan syukur pada perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hujan menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan
kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah.
Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Pastor Berry, Pastor Man, dan
Evan, Apet, dan Bobby, para pastor sekalian, dan yang saya sapa dengan sangat hormat Bapak, Mama, adik kakak, ipar, sahabat dan saudara. Ya, ipar-ipar sebab di sini ada kelompok Duan Lolat juga. Hari ini sebenarnya perayaan dari Pastor Berry. Kami sepakat 3 orang ini. Sebenarnya kami ada 5 orang. Pastor Agus Soplanit, Pastor Ger Oduan, Pastor Berry, Pastor Man, dan saya. Tetapi Pastor Ger Oduan sudah sempurna. Sudah dipanggil Tuhan. Sudah menjadi imam abadi di surga. Dan kami ada 4, tapi Pastor Agus Soplanit ada di Merauke. Kemudian kami bertiga, ini yang di Yosesan, ini di Ambon, kebetulan semuanya ada di Ambon. Kami sepakat coba cari-cari waktu untuk perayaan bersama di entah kampung, mungkin sama-sama seperti dulu ketika misa-misa pertama, tapi karena pekerjaan dan lain-lain rasanya tidak bisa lagi. Karena itu kami sepakat nanti kalau kebetulan karena semuanya nanti kelanggur dalam rangka rapat kuliah, jadi pada saat itu Pastor Berry merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-20, 25 yang nanti jatuh pada tanggal 25 Juli. Tetapi karena bersama-sama di sini. Lalu Pastor Berry kemarin membagi tugas. Pastor Berry yang menjadi selebran utama, saya yang bawa renungan, dan Pastor Man nanti sambutan, termasuk juga sambutan untuk imam baru. Entah kebetulan, entah sudah diatur bagaimana, bacaan hari ini mengenai penabur. Saya ingin meringkaskan bacaan ini dengan mengatakan begini: Gratia supponit naturam, grace supposes nature. Rahmat mengandaikan kodrat. Salah seorang dosen kitab suci saya ketika di Manila berkata begini, kalau saya diminta khotbah, saya tidak terlalu suka khotbah yang ini karena penafsirannya sudah dibuat. Untung bahwa yang tadi dibacakan ini bagian singkat, tetapi sebenarnya kalau mau lengkap itu memang penafsirannya sudah dibuat di dalam kitab suci sendiri. Arti dari semak belukar itu apa, arti di pinggir jalan itu apa, arti tanah yang baik itu apa, sudah diterangkan. Dan kita tahu semua bahwa seperti yang tadi dikatakan juga di dalam Injil, tanah yang di pinggir jalan akhirnya tidak banyak hasil. Ada bertumbuh tetapi akhirnya susah. Begitupun yang tanah berbatu-batu, tanah yang ada semak belukar itu juga susah. Dari sini saya ingat apa yang ketika saya masih kecil, bapak saya kebetulan seorang GPM, ya menjadi Katolik, dan dia masih terbawa itu sehingga dia mengajak saya untuk mengingat cerita ini dengan dulu disebut teka-teki. Dan teka-teki itu untuk mengingat kisah ini dikatakan begini: 1, 2, 3 afker, 4 baru fit. Apakah itu? Ini kisah bareng itu sudah yang Injil hari ini. Artinya apa? Tanah tabur pertama itu semua afker 1, 2, 3 di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak, tidak bagus. Yang 4 baru bagus. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, tanpa memberikan penafsiran panjang lebar, kita sudah tahu
isi, dan itu sudah ada di dalam Injil sendiri pada bagian berikutnya. Sehingga sekarang pertanyaan kami bertiga ini dan juga nanti para imam baru juga imam-imam sekalian, mungkin pertanyaan refleksif bagi kita sekarang. Kita ini masuk di tanah yang keberapa ini? Mama Eko menjawab tanah keempat. Harap semoga demikian. Amin. Tuh. Ya. Karena Pastor Berry yang minta saya untuk ini, saya cuma mau bilang begini. Kalau Pastor Berry, kalau sesuai urutan barangkali ya, Pastor Ger karena sudah selesai perjuangan di dunia, dia di ketempilan 4 sudah. Itu sudah tidak bisa apa-apa lagi tuh. Yang kedua, dalam urutan ini saya kira Pastor Berry semasa sampai dengan saat ini, perayaan ini tidak ada banyak soal. Juga Pastor Mat. Tapi saya ini barangkali tanah semak belukar. Ya. Sejak dari awal saya masih ingat ketika Bapak Uskup Bapak Uskup Pandagi untuk saya buat lamaran dan untuk tabisan diakon. Kita ingat bahwa saya tabisan diakon di lapangan Lodare. Saya bicara dengan Bapak Uskup, saya bilang begini, Bapak Uskup, ada 3 hal karena waktu itu Pastor Andi Rahawari memberikan kepada saya retret 3 hari itu hanya merenungkan kemiskinan, ketaatan, dan kesucian. Waktu itu saya bilang begini, tanya Bapak Uskup Pandagi, tanya saya, jadi bagaimana John? Saya bilang, Bapak Uskup, kalau untuk ketaatan bisa diatur, kalau untuk kemiskinan bisa disesuaikan dengan keadaan umat, tapi selibat ini saya setengah mati. Tapi Bapak Uskup bilang apa? Justru ngana bilang ngana nyanda mampu, kita tabis pengana. Boleh juga. Tadi mengapa saya katakan bahwa barangkali saya termasuk di tanah semak belukar ini? Karena memang terlalu banyak belukar, banyak soal. Tahun 2003 ketika masih di Jailolo, Bapak Uskup panggil secepatnya untuk persiapan studi ke Belgia. Tapi saya bicara dengan Bapak Uskup sampai 7 kali. Saya bilang, tidak Bapak Uskup, kalau boleh tapi tahun depan. Sementara Bapak Uskup bilang, nyanda sekarang. Bicara sampai 7 kali. Tapi terakhir saya memberikan keputusan, tulis jelas, saya masih simpan sampai sekarang. Katakan apa? Kalau saya disuruh memilih, saya pilih tidak. Tapi kalau diperintahkan atas nama ketaatan, saya pergi. Wah, pernyataan ini rupanya bukan hanya Bapak Uskup, tapi juga Fikjet waktu itu. Mantan Pastor Yan Alubama. Akhirnya tidak jadi. Tapi pada saat itulah saya melihat Bapak Uskup punya kemarahan, pokoknya dengan raut wajah segala macam. Mana yang tidak boleh lagi minta apa-apa dari saya. Udah. Tambah lagi. Ketika saya sudah itu pulang ke Jailolo, entah bagaimana itu persoalan demi persoalan sampai akhirnya saya ambil keputusan, saya lari ke Balikpapan. Saya sudah bawa barang semua pergi sudah. Sehingga waktu itu ada tabisan di Langgur ini. Mungkin Pastor Eko dan teman-temannya, saya tidak ada. Saya waktu itu ada di sana. Tapi entah bagaimana,
Setelah sampai di sana, wih, saya mau keluar apa ini? Dan saya kembali ke Ambon. Waktu itu Bapak Uskupan Dagi tidak ada di Keuskupan, saya sudah ada. Beliau biasanya sebelum pulang telepon dan saya yang ngangkat. Selamat sore Bapak Uskup. Ini siapa ini? Ini John. John siapa? John Luther Mas. Ada pastor lain kah? Ini mau bicara. Sudah, kami bicara. Saya sudah bicara. Saya sampaikan begini Bapak Uskup. Kebetulan tahun ini saya punya tahun cuti, jadi entah nanti keputusan keluar atau tidak, tolong kasih kesempatan saya cuti dulu. Dan cuti waktu itu entah rahmat bagaimana saya bisa ke Eropa. Tapi saya tidak beritahukan ke Bapak Uskup. Waktu itu sekretaris ini Pastor Simon Menahan urus segala sesuatu dengan dia. Sudah sampai di sana, Bapak Uskup tidak tahu, tapi urus dengan keuskupan. Setelah kembali dari sana, kami cuti sama-sama. Ada Pastor Man, waktu itu Pastor Berry karena ekonom atau apa tidak bisa cuti, mau studi. Oke. Ada Pastor Dami, ada Pastor Skia. Bapak Uskupan Dagi pegang tangan. Ngana subale, selamat. Setelah sampai ke saya, beliau bilang, tak kira ngana sumati. Tapi saya balas, Bapak Uskup sebenarnya sudah mati, tapi hidup kembali. Sudah hilang, tapi didapat kembali. Saya mau bilang, kenapa tidak kasih baju bagus? Atau dengan cincin dan sepatu. Kalau sepatu lengkap tuh, udah. Persoalan seperti ini sehingga ketika tahun 2010 ada perayaan Musda Unio di Semlaki, dan pada saat itu saya dipanggil oleh Uskup untuk harus studi lagi. Ketika dia bilang itu, Bapak Uskup sampaikannya, John, kita butuh orang di sekolah. Dia ngana pergi sudah di Filipina. Saya tidak ada AB lagi karena pengalaman sebelumnya sudah ada. Jadi siapa Uskup? Saya dalam hati, mati atau hidup pergi sudah itu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, lika-liku hidup panggilan. Mengapa saya tidak ragu-ragu men-sharingkan ini di sini? Karena ini adalah bapak mama saya, adik dan kakak saya, para pastor sekalian juga sama. Dengan mengungkapkan ini, saya mewakili teman-teman mengharapkan bahwa kita saling mendukung, saling saling bergandengan tangan, maju sama-sama. Memang saya sendiri heran, sekarang sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun. Kalau boleh dikatakan seperti mungkin barangkali di hakim atau keputusan pengadilan seperti mungkin saya tidak lagi. Tetapi semuanya ini seperti juga pengalaman kedua teman lain, Pastor Berry dan Pastor Man tadi. Pastor Berry sudah sampaikan juga di dalam kata-kata pembukaan tadi. Kami bukan orang-orang sempurna, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Sengaja kami mengungkapkan ini supaya Bapak Mama tahu perjuangan kami sebagai imam-imam. Benar bahwa apa yang tadi Pastor Berry sampaikan, imamat ini adalah Tuhan punya. Dan kami terima ini bagaikan dalam bejana tanah liat. Gampang rapuh, gampang hancur. Karena itu, dalam usia yang ke-25 ini, dengan rendah hati kami mohon doa selalu. Ketika saya bertugas di sini di seminari dan juga membentuk juga kelompok Duan Rolat, kami ingin juga
mendapat dukungan dari Papa Mama, kenalan dan sahabat. Dengan maksud apa? Ketika perayaan setiap bulan doa rutin untuk para imam itu, ketika kami melihat, oh ini orang tua imam atau calon imam, itu sekaligus sudah menjadi teguran bagi kami, sekaligus juga menjadi penguat bagi kami. Dong ada rosario putus-putus sana untuk kita. Nah, kalau hari ini kita juga merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan para imam baru, adik-adik sekalian, Evan, Bobby dengan Abed, nanti dengan Tino, mungkin yang ikut saya punya teladan. Sebab tidak semua orang dapat rahmat yang sama. Saya barangkali yang begini tapi masih bisa sampai sekarang, tapi belum tentu yang lain. Rahmat Tuhan itu pas untuk setiap orang. Dan entah kebetulan, entahkah ini sudah diatur, tapi bacaan Injil hari ini mengajak kita bahwa rahmat Tuhan itu disediakan oleh Tuhan itu kapan saja dan di mana saja, selalu tersedia. Tapi sangat tergantung dari setiap kita. Keselamatan disediakan Tuhan untuk setiap orang. Kita dapat itu dari doa Yesus sendiri. Dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tidak seorang pun kubiarkan hilang. Dan dia mau mati untuk kita. Tadi Pastor Peri sudah tekankan itu dalam kata-kata pembukaan. Tetapi sekali lagi sangat tergantung dari setiap kita yang menerima. Mungkin pertanyaan, tapi Pastor tadi sudah bilang macam tanah semak belukar tapi masih ada sampai sekarang ini. Bagaimana itu? Saya hanya harus berani menjawab bahwa semuanya ini karena cinta Tuhan. Dan saya mengalami. Itulah yang mengajak saya untuk akhirnya ketika memilih moto tabisan, hampir senada dengan Pastor Beri, saya memilih moto ini. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Pastor Beri justru punya moto untuk dia memberikan sedikit evaluasi dan penguatan juga bagi kami. Percayalah kepada Tuhan, jangan kau mengandalkan diri sendiri. Sementara Pastor Man punya moto ini, semoga mereka memiliki hidup dalam kelimpahan. Tiga moto ini mengajak kami untuk apa? Perayaan atau imamat tidak berhenti pada 25 tahun. Tetapi semoga kami nanti seperti pendahulu kami, Pastor Gero II, supaya semoga nanti kami mati di dalam imamat. Ini harapan semua. Supaya dengan demikian, dan inilah yang barangkali harapan juga dari Bapak Mama dan teman-teman sekalian, gereja mengajak dan mengharapkan agar seperti Kristus mengorbankan segalanya untuk Allah Bapa. Tadi Pastor Beri sudah sampaikan juga di dalam kata-kata pengantar itu. Kami ini kuat memang pertama-tama karena Tuhan, tetapi yang kedua karena Bapa dan Mama. Yang ketiga karena kolegialitas kita para imam. Saya sungguh senang bahwa ada di Keuskupan Nambo ini, saya merasa sungguh berbeda dengan mungkin pengalaman teman-teman di berbagai keuskupan lain atau tarekat. Sekalipun mungkin ada kerikil-kerikil, tetapi saling menguatkan itu kami sangat rasakan. Ada kejatuhan atau apa, tetapi selalu kembali. Dan inilah yang memberikan kekuatan. Jadi, tiga pilar utama, Tuhan, Papa, Mama, dan teman-teman sekalian.
sangat kami butuhkan untuk perjalanan selanjutnya. Bapak Mama, tolong jangan stop-stop doakan kami supaya apa yang kami alami nanti toh juga Bapak Mama ikut merasakan. Kami mohon doa itu supaya apa yang rahmat Tuhan yang kami terima dalam bencana tanah liat ini perlu dipelihara sampai kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahmat Tuhan mengandaikan adanya kodrat, kesiapan batin kita, disposisi batin kita sangat menentukan kita bisa terima, kita memperoleh keselamatan atau tidak. Tuhan menyediakan keselamatan itu, tapi sangat tergantung dari kita. Kita mau atau tidak. Kita mau seperti tanah berbatu, entah di pinggir jalan, entah semak belukar, atau tanah yang baik. Kita harapkan setiap kita menyiapkan lahan yang baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah kita berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jeripaya mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Allah Bapa kami. Terimalah doa-doa permohonan umat-Mu yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk, kita satukan hati kita bersama wujud-wujud berikut dari Suster Francina Yanwarin PBHK. Mohon
keselamatan jiwa bagi arwah saudara Apolinaris Yanwarin dan saudara Alphonse Renwarin yang telah dipanggil Tuhan. Dari keluarga Bapak Bosco Yanwarin, Adrianus Frawawan, Bapak Auretius Welafubun, Antonius Welafubun, Yusuf Frawawan, Paulina Ngamel, Yosefa Yanwarin, dan Ibu Maria Yanwarin, mohon keselamatan jiwa bagi saudara Apolinaris Yanwarin yang hari ini genap 40 hari meninggal. Dari istri Ibu Dorce Parerung, mohon rahmat pengampunan dosa dan keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Apolinaris Yanwarin yang telah meninggal dunia 40 hari pada hari ini. Dan juga permintaan dari Bapak Yohanes Bosco Rahayaan untuk Ibu Serafina Rahantoknam, Bapak Liberatus Rahayaan, Ibu Tekla Yanwarin, Bapak Raimundus yang telah meninggal, dan mohon ucapan syukur untuk rahmat yang diterima. Juga kita berdoa bersama-sama Pastor Julius Saletia yang hari ini juga mendoakan merayakan ulang tahunnya yang ke-63 dan imamat yang 36 tahun ini. Kita mohon rahmat Tuhan bagi beliau supaya senior kami supaya tetap teguh terus bersama-sama dengan kami dalam teladannya, mendukung kami, mendorong kami untuk maju dalam imamat. Kita persembahkan wujud niat ini, kita satukan bersama dengan persembahan roti dan anggur.
Mari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, indahkanlah persembahan dan doa gerejamu, berkenanlah menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan umat beriman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, dan kami mohon perkenankan pula kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil berseru.
agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Seno, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepti salutarimus moniti et divina institutione formati audemus Dei
dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nosque sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adjuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spes, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Fiatum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
kita merayakannya dalam korban bersama Kristus, itu dalam Ekaristi. Ekaristi itu kekuatan bagi setiap iman. Maka kami bertahan sampai saat ini, dan saya harapkan para imam baru bertahan nanti dalam jalan iman, dalam panggilan ini, kalau setia merayakan Ekaristi setiap hari, tanpa bolong-bolong. Yang kedua, menjadi imam itu memang sulit, tetapi ketaatan dan lain-lain itu hanya mungkin terjadi kalau kita rendah hati. Kerendahan hati itu mengajak, tadi Pastor John bilang, melawan uskup, tapi akhirnya taat juga. Pastor Berry saya tahu persis bahwa dia tidak suka sekali untuk studi dan mengajar, tetapi akhirnya dia mau untuk studi dan mengajar. Itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa kerendahan hati. Saya juga, Pastor Berry sangat tahu saya bagaimana keras kepala seperti batu-batu awean, dan itu membuat sehingga kadang saya begitu memberontak. Tetapi di tangan Uskup Mandaki, saya, Pastor Berry, Pastor John, kami akhirnya dilumpuhkan karena ketaatan dan kerendahan hati. Yang ketiga, ada banyak orang yang menopang kami dalam jalan ini. Orang tua, para pastores, donatur, dan masih banyak orang lain yang tidak kami kenal, tetapi mendukung kami dengan caranya masing-masing. Saya percaya Tuhan mengutus mereka dalam situasi sulit dan senang untuk menopang kami dalam jalan panggilan ini. Terima kasih untuk semuanya. Kira-kira ini 3 hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan dari kami berdua, untuk kami dengan tabisan pertama ini ada beberapa hal yang sama. Yang pertama, kesamaan kami itu kami tabisan sama-sama pada bulan Juli, meskipun tanggal tidak sama. 25 tahun yang lalu kami ditabiskan berjumlah 5 orang, dan tahun kemarin mereka ini juga ditabiskan 5 orang. Ada kesamaan, dan kesamaan berikut adalah kami tidak hanya tabisan projo saja atau MSC saja, tapi projo dan MSC. Mereka juga ada MSC, ada projo. Kami juga, dulu kami projo, sekarang sudah berubah jadi bersama. Tetapi kami juga dulu ada MSC dan projo. Kami, saya dengan Berry termasuk pastor yang tamatan seminari Langkur, yang lolos saja, yang tanpa ada hambatan. Saya punya teman akhirnya menjadi adik, itu Pastor Goris. Ya. Saya punya teman yang kemudian jadi adik tabisan, itu Pastor Ansel yang Lean. Mereka itu satu angkatan, tapi kemudian mereka ditabiskan belakangan. Saya dengan Pastor Berry itu yang lolos terus saja. Pastor John saya sapa dengan hormat juga, Pastor Berti Imbar boleh datang di sini, dan Pastor Berti Rumondor tolong datang ke sini. Mari. Ini pastor-pastor dari Manado, teman-teman kami yang juga 25 tahun yang lalu ditabiskan. Ini susuan anak saya. Ini Pastor Berti Imbar, kakak kelas saya. Mereka juga 5 orang ditabiskan 25 tahun lalu di Manado. 1 sudah meninggal, kami juga 1 sudah meninggal. Di sana yang Sareta, di sini GPO 2. Dekat kebetulan 22 MSC. Rupanya projo kuat karena makan banyak.
Baik, ini Pastor Berti Imbar dan ini Pastor Berti Rumondor, dua-dua imam diosesan Manado. Mereka rayakan bulan Mei kemarin, tanggal 30 Mei itu 25 tahun imamat. Teman-teman kami yang di Jawa itu tanggal 25 April, yang Maret kemarin itu mereka juga rayakan 25 tahun. Jadi kami punya angkatan seminari Pineleng yang dapat habisan pada saat itu sekitar 18 imam. Termasuk yang terbanyak saat itu. Ada yang dikalahkan oleh angkatan setelah kami, Pastor Yan Aluwama, Yan Mangun dan lain-lain. Ini teman-teman kami dari Manado yang diundang oleh Uskup datang untuk berlibur di sini untuk merayakan 25 tahun juga. Terima kasih Pastor, boleh duduk di sini. Dan kami bertiga ini, Pastor Berry, Pastor Yang, Pastor John dan saya, kami ini untuk banyak tahun. Kami ini menurut Pastor Doris, kami ini banyak pendapat, tapi tidak punya pendapatan. Untuk banyak tahun. Jadi banyak pendapat itu bicara banyak, mengajarkan orang banyak, tetapi pendapatan wis. Ya. Sing ada duit, sing ada uang. Karena kami di lembaga, Pastor John, Pastor Berry, hampir 20 tahun terakhir kami tinggal di lembaga, seminari dan tempat pembinaan. Jadi kami banyak bicara, mengajarkan orang. Pastor Berry kurang banyak pendapat, tapi pendapatan sengaja. Ya, saya bersyukur sudah terbebaskan dari cara itu. Baik, saya pikir itu beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua saya yang sudah hadir menopang kami selama 25 tahun. Tapi saya harapkan bukan hanya kami, mari tolong menopang juga adik-adik kami ini untuk jalan ke depan semakin kuat. Karena mereka hanya akan kuat kalau ditopang oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka sebelum menerima mereka, saya juga hari ini atas sharing dari teman-teman imam projo yang ada di wilayah ini dalam pertemuan hari Jumat ya, hari Jumat pagi kemarin bersama teman-teman imam projo di sini, ada cinta yang belum tertaut antara para imam projo dan orang tua imam projo. Jadi ada kerinduan, tapi kelihatannya jalan sendiri-sendiri. Nah, maka dalam pembicaraan dengan mereka, kami ingin kukuhkan kelompok keluarga imam projo di wilayah ini, supaya dia menjadi wadah resmi bagi kami para imam projo yang ada di wilayah ini. Setuju tidak? Supaya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-teman imam projo. Karena kadang kelompok ini membutuhkan para imam, kadang imam yang ada. Para imam kadang membutuhkan kelompok ini, tapi kadang kelompok ini juga tidak ada. Semoga malam ini cinta itu bersemi untuk selanjutnya. Baik, maka hari ini saya juga akan mengukuhkan kelompok ini secara resmi, dan saya harapkan juga di wilayah lain untuk Pastor Yan, Wakil Uskup di Tanimbar dan Ketua Unio di Tanimbar, tahun depan pentabisan di sana kita juga akan buat misa seperti ini, lalu kita akan menerima juga imam-imam baru. Harap bisa dijadwalkan. Oh ya, maaf. Jadi bukan hanya imam projo tapi juga baik, kepada para imam, silakan duduk, para imam baru, silakan.
Yang berikut saya minta pengurus keluarga Unio Projo kecil tolong tampil ke depan. Mungkin ketua, sekretaris, dan bendahara. Orang tua. Ya, Ibu Kalkoi, ibunda dari Pastor Paul Kalkoi. Lalu Ibu Rahadet kan? Ya, ibu dari Pastor Ruli. Dan Ibu, minta maaf, ya Ibu Arko dari kakak dari Pastor Agus Arko, dan Ibu Vina, anak frater ya, orang tua kami. Baik, Bapak Ibu, ini pengurus orang keluarga Projo yang ada di di wilayah kecil. Saya percaya ini anugerah bagi kami para imam diosesan di wilayah ini dan di keuskupan ini, dan kami harapkan setelah ini kami kukuhkan di wilayah lain, kami juga akan kukuhkan supaya kita bermitra dalam memberikan dukungan bagi para imam. Saya mohon para imam berdiri, kita tumpangkan tangan bagi pengurus ini dan seluruh orang tua. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, para orang tua ini adalah orang yang mau memberi anak-anak mereka untuk Tuhan. Dengan memberi, mereka tidak rugi, tetapi beruntung karena memiliki banyak anak. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir menemani mereka. Ketika mereka ikhlas melayani kami para imam diosesan di wilayah ini, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kerelaan untuk melayani, untuk mengembangkan karya kelompok ini ke depan. Kami mohon Tuhan, sertailah mereka dengan rahmat-Mu. Maka oleh penumpangan